Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azania Rambe dengan NPM 282600109. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel pada sel saraf manusia. Sistem saraf terdiri beberapa bagian, yaitu yang pertama ada otak, dan yang kedua ada sumsum tulang belakang, dan yang ketiga ada sel-sel saraf, atau bisa yang dikatakan neuron. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan sekresi atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Dan yang kedua, sumsum tulang belakang. Nah, bagian dari sistem saraf pusat sebagian rasangan yang sifatnya refleksi melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Dan yang ketiga, itu ada sel saraf atau yang bisa dikatakan neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus spinal. Dengan adanya sel-sel saraf ini, bagian organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Di sini ada gambar otak. Menurut saya itu, otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homostasis, seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak manusia ini juga bisa bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, terdapat kaitan erat antara otak dan pemikiran. Otak dan sel saraf di dalamnya dipercaya dapat memengaruhi kognisi manusia. Pengetahuan mengenai otak memengaruhi perkembangan fisiologi kognitif. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Nah, di sini ada gambar sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Fungsi utama sumsum tulang belakang ini adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak. Organ ini terletak memanjang pada rongga tulang belakangnya, mulai dari ruas tulang belakang hingga ruas tulang pinggang urutan kedua dan terbungkus oleh selaput meninges. Jika kita perhatikan lagi secara melintang, maka sumsum tulang belakang ini memiliki warna putih pada bagian luar. Bagian ini terdiri atas serabut saraf yang memanjang naik dan turun sepanjang medula spinalis. Fungsi dari bagian sumsum tulang belakang ini adalah untuk menghantarkan impuls yang menuju ke otak, kemudian membawa lagi dari otak menuju ke efektor. Lalu, pada bagian yang berwarna kelabu tersebut memiliki kandungan serabut saraf yang tak ada milen sama sekali. Kemudian bagian ini juga terbagi dalam dua bagian, yakni akar dorsal atau akar posterior dan akar anterior atau akar ventral. Akar dorsal mempunyai kandungan neuron sensorik dan akar ventral mempunyai kandungan neuron motorik. Sel saraf atau neuron. Dendrit melalui inti sel atau nukleus dan melalui badan sel, melalui akson, melalui selubung mielin, melalui sel Schwann, melalui nodus Renfer, dan melalui sinapsis. Cara kerja, sel saraf yang akan membawa sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Tiap jaringan sel saraf memiliki perannya masing-masing bagi tubuh manusia.
Misalnya, ada banyak sel-sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur panca indera, akan memproses informasi dari panca indera ke otak. Sementara, sel saraf yang mengatur pergerakan akan membawa sinyal respon dari otak ke anggota tubuh lainnya. Sinyal-sinyal yang dibawa tadi oleh satu sel saraf ke sel saraf lainnya akan melewati sinapsis, atau ruang antar sel saraf. Sinyal tersebut dalam menuju ke sel lainnya melalui senyawa kimia yang tersebut sebagai neurotransmitter. Salah satu neurotransmitter yang cukup dikenal adalah dopamin dan serotonin. Kedua neurotransmitter akan membuat otak kita merespon dan memproses akan apa yang akhirnya kita rasakan. Contohnya, saat ada bagian tubuh yang terluka, sel saraf panca indera akan mengirimkan sinyal ke otak dan sumsum tulang belakang bahwa itu adalah yang berbahaya. Kemudian nantinya akan memberikan respon sinyal ke jari berupa menjauhkan diri dari hal yang membahayakan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang kelistrikan pada sel saraf manusia ini. Kurang dan jangannya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.